Fenomena petir dan guntur adalah dua peristiwa alam yang tampak indah ketika disaksikan di langit yang gelap. Namun petir dan guntur juga memiliki potensi bahaya yang besar. Petir adalah kilatan cahaya yang menyilaukan di langit dan diiringi oleh bunyi gemuruh yang dikenal sebagai guntur. Di video kali ini, kita akan menjelajahi fakta-fakta menarik tentang bagaimana proses terjadinya petir dan guntur, termasuk penyebab, mekanisme, dampak, dan upaya manusia dalam memahami serta mengatasi fenomena ini. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara awan di langit dan permukaan di bumi. Awan-awan bermuatan listrik positif dan negatif berkumpul dalam formasi tertentu. Gerakan partikel-partikel dalam awan tersebut menghasilkan friksi dan mengakibatkan pemisahan muatan. Ketika perbedaan potensial listrik mencapai titik tertentu, terjadi pemutusan udara yang menghasilkan aliran listrik besar yang disebut kilatan petir. Cahaya yang terlihat adalah akibat dari panas yang dihasilkan oleh arus listrik yang sangat kuat ini. Guntur yang seringkali mengikuti kilatan petir merupakan hasil dari perluasan dan kontraksi tiba-tiba dari udara yang dipanaskan oleh arus listrik petir. Ketika petir melewati udara, ia menghasilkan suhu yang sangat tinggi, mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius atau 54.000 derajat Fahrenheit, lebih panas dari permukaan matahari. Ini menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat panas dan meluas dengan cepat, sehingga menciptakan gelombang kejut yang menghasilkan bunyi dentuman yang kita kenal sebagai guntur. Proses awal terjadinya petir melibatkan adanya pemisahan muatan dalam awan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana pemisahan muatan ini terjadi, termasuk teori induksi elektrostatik antara listrik melalui partikel-partikel kecil dan efek reaksi kimia dalam awan. Ketika perbedaan potensial listrik mencapai titik puncaknya, terjadi ionisasi udara di sekitarnya. Ini berarti udara menjadi konduktif dan memungkinkan aliran arus listrik yang sangat besar menuju ke permukaan bumi. Saluran ionisasi ini biasanya terbentuk dalam beberapa tahap yang menciptakan cahaya yang terlihat sebagai kilatan petir. Saat aliran listrik yang kuat mengalir melalui saluran ionisasi, ia memanaskan udara di sekitarnya dengan cepat, menciptakan gelombang kejut yang menghasilkan bunyi guntur. Pada saat yang sama, aliran listrik ini mengalir menuju permukaan bumi, membentuk petir negatif atau petir yang berasal dari awan negatif, dan juga petir positif atau petir yang berasal dari awan yang positif. Meskipun petir dan guntur merupakan fenomena alam yang menakjubkan, mereka juga memiliki potensi bahaya yang besar. Petir dapat menyebabkan kebakaran hutan, kerusakan pada bangunan, kecelakaan pada penerbangan, gangguan pada peralatan komunikasi, dan bahkan cedera atau kematian pada manusia. Guntur yang keras juga dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran dan kecemasan pada hewan.
Karena potensi bahaya yang terkait dengan petir, manusia telah mengembangkan berbagai sistem perlindungan untuk mengurangi resiko. Salah satu contohnya adalah penempatan petir-petir penangkap di tempat-tempat yang rentan terkena petir, seperti bangunan tinggi atau fasilitas yang penting. Selain itu, peralatan seperti peralatan penerbangan juga dilengkapi dengan sistem pencegahan petir. Manusia telah melakukan penelitian dan observasi intensif untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme dan karakteristik petir dan guntur. Dengan menggunakan teknologi seperti radar cuaca dan perangkat pencitraan petir, para ilmuwan dapat melacak dan menganalisis fenomena ini dalam skala yang lebih besar. Teknik simulasi komputer telah memungkinkan para ilmuwan untuk memodelkan terjadinya petir dan guntur dalam lingkungan yang terkontrol. Ini membantu mereka mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pembentukan petir dan guntur, serta menguji berbagai skenario untuk memahami dampak-dampaknya. Pengetahuan tentang petir dan guntur telah diaplikasikan dalam berbagai teknologi. Misalnya, sistem deteksi petir digunakan dalam industri energi untuk memantau aktivitas petir dan mengamankan fasilitas. Pengetahuan ini juga relevan dalam pengembangan sistem perlindungan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya. Itulah tadi fakta-fakta tentang bagaimana petir dan guntur terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus pembahasan-pembahasan lainnya seputar fenomena alam yang terjadi di bumi kita ini di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan salam Lensa Bumi.